sebelum main, di samping kami ada bapak dan ibu kami. Kalian mau tahu nggak? Ini dia. Ini ada mama aku, terus ada bapak aku, dan ini kakak aku yang pertama yang paling cantik banget. Dan ini ada adik aku yang anomali. Ih, gemes. Hari ini kami Cerita ini yang bermula dari keluarga Cemara yang sangat hangat dan sangat tentram. Keluarga Cemara itu bukan dari bentuk rumah yang mewah, bukan dari tempat yang bagus. Tapi, arti Cemara itu dari kehangatan dan rasa aman yang mereka tuangkan kepada keluarga. Dan inilah keluarga Cemara itu. Keluarga yang awalnya mereka anggap sebagai pelindung. Pagi pun telah tiba. Seperti rutinitas pekerja kantoran pada umumnya, pagi ini Aan bekerja dengan penuh semangat seperti biasanya. Langkah kakinya yang terus mendorong untuk mencari rezeki, yang sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala rumah. Permisi Pak Aan. Oh iya Bu, ada apa ya? Maaf mengganggu waktunya sebentar. Bapak dipanggil ke ruangan Pak Renaldi sekarang juga. Apakah ada berkesan saya siapkan dulu? Tidak ada berkas khusus yang diminta. Bapak ikut saya saja. Baik, saya akan segera ke sasaran. Bapak. Permisi Pak. Silakan duduk, An. Iya Pak. Saya ingin berbicara sesuatu yang cukup penting. Ada apa tuh ya Pak? Saya tahu An sudah bekerja keras selama ini. Namun, dengan perusahaan saat ini, kami harus melakukan efisiensi. Sayangnya, posisi An ini yang terdampak. Jadi maksud Bapak, saya mau dikeluarkan dari pekerjaan saya? Ya, An, keputusan ini bukan karena kinerja An, melainkan karena perusahaan kami. Kami benar-benar menghargai kerjaan selama kerja di perusahaan kami. Saya mengerti Pak, walaupun ini sangat berat buat saya Pak. Kami akan memberikan efisiensi atau dukungan pekerjaan jika An masih mau bekerja sama dengan perusahaan kami. Baik, kalau gitu saya terima dukungan dan kejujuran di perusahaan ini Pak. Baik An, semoga An kedepannya mendapatkan tempat yang lebih baik ya. Baik Pak, kalau itu saya mau permisi dulu ya Pak. Ya An. Loh, kamu kenapa? Kenapa kamu ngomong banget, Aku mau rakyat bekerja, saya sakit banget. Kerja keras supaya nggak ada harganya di sini. Aku tahu kamu lelah, tapi bukan berarti kamu nggak kompeten. Kadang perusahaan punya kebijakannya masing-masing. Tapi tetap aja aku bingung gimana sekarang. Si Dewi mau kuliah, si Barka mau SMA, aku bingung jawabannya seperti apa. Aku bakal ada dengerin cerita kamu di sini. Masih mau cerita? Ya udah, yuk keluar aja dari sini, makin enak. Buma, ayo
Ayah, kok tumben pulangnya cepat hari ini? Makan dulu aja. Iya. Kabar ayah mau penting. Ngomong apa ya? Tumben ya. Sebenarnya ayah baru aja dipecat dari pekerjaan ayah. Apa? Dipecat? Kok bisa ya? Iya, perusahaan yang mengurangi karyawan dan ayah termasuk dari daftar itu. Bukan karena ayah malas, tapi emang dari perusahaan itu sendiri. Ya Allah, jadi mulai besok tidak bekerja lagi? Ya, maafkan ayah ya, walaupun ini sangat berat buat kita semua. Jadi uang sekolah, uang kuliah, gimana ya? Tenang aja, setelah kita bersama, ayah bakal usaha ini semua. Ayah bakal melanjutin kuliah TV dan melanjutkan sekolahnya Barkah. Kita memang sedih, tapi kita jangan putus asa ya. Kita hadapin ini semua sebagai keluarga. Sejak kabar pemecatan itu datang, suasana keluarga perlahan menjadi berubah. Rumah yang biasanya dipenuhi canda sederhana, kini lebih sering diliputi keheningan. Ayah yang dulu selalu pulang dengan senyum, kini sering termenung lama di teras, memikirkan bagaimana harus menafkahi keluarganya. Ibu pun ikut berubah. Ia menjadi lebih keras dalam mengatur keuangan, menghitung setiap rupiah dengan cermat. Tiwi, anak sulung, merasakan beban paling berat. Menjadi seorang kakak, kadang terasa seperti harus selalu kuat, bahkan ketika hati sendiri rapuh. Ia menjadi lebih pemarah. Sikapnya seringkali meledak-ledak karena kelelahan menahan segala tekanan. Barkah, si bungsu, merasakan luka dengan cara berbeda. Ia masih terlalu muda untuk memahami apa arti kehilangan pekerjaan. Ia seringkali melihat pertengkaran yang membuatnya merasa bersalah. Ia berpikir ia hanya menjadi beban dalam keluarga ini. Nelly, si anak tengah, justru semakin merasa tersisih. Ia sering menangis diam-diam di kamarnya, merasa tidak lagi mendapat perhatian. Ia memikirkan segalanya. Saya sama aku, ibu, bapak selalu mentingin KTV sama Barkah. Sementara aku ini siapa? Gak pernah aku dianggap di keluarga ini. Selalu dibiarin gitu aja, seolah-olah aku bukan anaknya. Mengapa mereka semua jahat sama aku? Halo, Dek Zar. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabar kamu? Kabar aku baik. Kamu gimana kabarnya? Ya, kabar aku baik juga. Gimana setelah lulus SMA? Kamu udah pekerjaan gak? Aku lihat-lihat di story kamu ada pekerjaan aja nih. Iya, alhamdulillah aku udah dapet kerja. Iya. Kamu sekarang gimana? Ya, begitulah. Kayak
Loh, kok Kayaknya aku bisa? cari kerja aja dulu deh. Oh, kamu mau jadi lanjut kuliah? Kayaknya aku malah jadi lanjut kuliah sih, Zar. Pengen bantu keuangan keluarga aku aja dulu. Oh, gitu. Oh iya, kira-kira di tempat kamu kerja ada lowongan nggak ya? Kayaknya ada sih, Dek. Kamu kerja di sana. Datang aja ke Oh sana. iya. Iya. Yaudah kalau gitu aku besok sana ya. Oke, aku tunggu ya. Oke, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sih Kak. Dewi, Zara. Gimana kabar kamu? Aku baik. Kamu gimana? Ya gitu lah Dek. Gimana kerjanya? Ada nggak? Kayaknya ada sih Dek. Udah yuk kontak ke ruangan pabrik. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Bukan. Ayo silakan duduk. Maaf, Bu. Di luar ada teman saya yang menunggu. Dia ingin melamar pekerjaan di sini sebagai ganti karyawan kemarin resign. Suruh masuk aja ya Ram. Baik, Bu. Permisi Bu. Oke silakan. Permisi Bu. Iya silakan masuk. Permisi Bu. Iya silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Ini Bu SIM saya. Sebentar ya, saya baca CV kamu dulu. Baik Bu. Oh, Tiwi Pramutisari ya namanya? Benar Bu. Sebelumnya pengalaman kerja kamu apa ya? Maaf Bu sebelumnya. Ini pertama kali saya melamar pekerjaan Bu. Kalau saya boleh tahu, alasan kamu melamar pekerjaan di sini kenapa? Maaf Bu sebelumnya. Ayah saya habis di PHK ada pekerjaannya Bu. Jadi saya ingin membantu meningkatkan ekonomi keluarga saya Bu. Baik. Berhubung toko saya lagi membuka lowongan pekerjaan, jadi kamu saya terima bekerja hari ini. Oh beneran Bu? Ya, tapi kamu langsung bekerja hari ini ya. Iya terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ibu Falala mau ngambil baju mistrika ya? Sebentar ya Bu, saya susun. Ibu silakan masuk. Ayo Bu, masuk. Iya Bu. Ini sih Bu. Ya, silakan Bu. Mari Bu, silakan duduk. Oh iya Pak, terima kasih. Loh, Ibu datang sini mau ngapain? Saya datang ke sini untuk meminta baju mistrika. Loh, Ibu sekarang kerja sampingannya ini menyetrika Bu. Iya Pak. Kok bisa Bu? Ya karena suami saya di PHK Pak, jadi saya mencari pekerjaan untuk menambahkan penghasilan kami Pak. Oh alah, jadi gitu ya Bu? Iya. Ini Ibu Farah pertanyaannya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya mau pulang ini dulu ya Pak, Bu. Saya Ya, Bu. permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bu.
bajunya. Ya Allah. Aduh, ya Allah, baju-bajunya. Aduh, sampai kotor begini. Ya Allah. Ya Allah, sampai ada yang berlubang gini. Ya Allah, gimana ini? Aduh, sampai gede gini. Robekannya, aduh. Astagfirullah. Apa artinya tuh? Yang bawah itu. Loh, Mas, kok kamu masih tidurnya aja? Emang udah jam berapa ini? Mas, ini tuh udah jam 5 sore loh. Dari aku pergi sampai pulang lagi, kamu tuh masih aja tiduran. Kamu kira nyari kerja gampang apa? Iya, aku tahu gak segampang itu. Tapi masalah berusaha dulu sih, Mas. Kok kamu marah-marah gitu sih? Baru juga bantu sedikit udah kurang ajar sama suami. Dasar istri durhaka. Astagfirullahaladzim, Mas. Jaga omongan kamu. Aku tuh cuma nanya sama kamu loh, Mas. Kamu kira aku gak capek apa? Ngurus anak-anak, ngurus kamu, ngurus rumah ini. Kerjaanku tuh dari pagi sampai malam tuh gak selesai-selesai di rumah ini. Allah, ngurus saja bisa itu. Baju bantu sedikit dan semua yang kau ungkit. Assalamualaikum. Loh, Mas Akan? Yuk, masuk dulu. Kenapa mau kamu murung banget, Ah? Aku habis dimari bisa sama istriku. Soalnya ini semua salahku. Emang aku udah begini. Emang aku gak berusaha. Aku ngerti, wajar, siapapun bisa meledak kalau ditekan terus. Tapi tetap aja, rasanya sakit banget. Seolah-olah ini aku laki-laki gak berguna. Siapa coba selama ini cari uang, cari apa, kalau bukan aku. Di rumah udah gak ada yang ngertiin aku. Rasanya sakit banget, semua beban ditaruh di pundakku. Aku ngerti, daripada kamu makin kepikiran, gimana kalau kita keluar sebentar? Keluar, aku lagi gak mau nongkrong biasa. Kita ke klub aja, nggak usah mikir yang berat-berat dulu. Siapa tahu bisa bikin kamu agak lupa sama masalah. Dengan musik keras, suasana ramai. Ke klub ya? Emang bisa buat nenangin aku? Pasti bisa dong, Ah. Ya udah yuk, bentar. Aku ngambil tas dulu. Ayo, Ah. Go shake it, girl. Kenapa, Bu? Ayah belum pulang juga, Bu. Iya, ayah kalian itu kemana aja sih? Kok belum pulang sampai sekarang? Ayah itu loh, Bu. Dari tadi siang bukannya pulang-pulang. Apa lu nggak mikir? Di rumah kita ada nungguin dia.
Ibu juga kesel. Ibu tuh dari tadi bolak-balik lihat keluar, nungguin ayah kalian pulang. Tapi apa? Dia nggak pulang sampai sekarang. Bu, aku capek kerja seharian, Bu. Aku semenjak ayah di PHK, aku yang gantiin dia kerjaan. Tapi ayah, ibu kesana kemari entah ngapain aja. Ibu juga jengkel. Ayah kalian itu bukannya cari kerja, bukannya nyari penambahan gitu. Tapi dia malah keluyuran begitu aja. Seakan-akan tuh tanggung jawab dia tuh boleh dilempar gitu aja gitu. Bu, aku jujur aku iri sama orang-orang, Bu. Aku pengen punya ayah juga, Bu, kayak mereka. Pengen punya ayah yang tanggung jawab. Ini enggak, sembarangan aja ngapes tanggung jawabnya ke aku. Kamu juga, Barkah? Pulang-pulang malam gak jelas. Kamu sekolah atau enggak sih? Kamu mah sama kayak kamu, iya? Pulang-pulang malam gak jelas. Kamu juga, Nelly. Coba kamu itu kalau di rumah bantuin kakak. Coba cari kerjaan kek, apa kek. Ini enggak main HP aja kamu di rumah. Apa yang kamu cari dari apa kamu itu? Iya? Pacar kamu, iya? Iya, Nel? Aku capek kalau kayak gini, Bu. Iya. Ibu juga tahu kamu capek. Iya. Kamu juga, Barkah? Kamu itu ngapain sih keluar malam? Kamu ngikutin gengsi kawan-kawan kamu itu, iya? Atau kamu judol? Kondisi keuangan keluarga kita itu beda, Barkah, sama kayak mereka. Kamu coba mikir ke sana lah. Sabar. Gak kira aku keluar malam berkeliaran. Aku capek ya. Toko-toko ngemis-ngemis dari kerjaan biar dikasih kerjaan. Cuman aku gak seberisik kakak dan Kak Nelly. Cukup! Aku ini siapa sih di rumah ini? Kenapa selalu aku yang selalu tepat salah? Aku memang gak pernah dianggap di rumah ini. Selalu salah. Apapun yang aku lakukan selalu salah. Kalian selalu membandingkan. Apalagi ibu. Selalu membedakan aku, Kak Tiwi dengan Barkah. Ibu gak pernah tahu gimana perasaanku, Bu. Sakit, Bu, rasanya. Aku ingin disayang juga seperti anak kandungmu, Bu. Bukan dibiarkan begitu saja, Bu. Aku udah cukup capek, Bu. Capek ada di keluarga ini. Aku cuma pengen perhatian sedikit pun dari kalian. Tapi nyatanya gak ada. Aku ini adikmu loh, Kak. Gak ada rasa sayang sedikit pun kakak buat aku. Kamu juga, Barkah. Kakak ini kakak kamu. Tolong hargai kakak sebagai kakak kandung kamu. Kalau bukan kakak, siapa lagi yang sayang sama kamu? Ngapain ya? Oh iya, astagfirullah. Aduh, gimana ya? Aku lupa baju pita ini robek. Aduh, mana bajunya, baju mahal lagi. Aduh, gimana ya aku menggantinya? Mana suamiku belum dapat kerjaan, pemasukannya juga gak ada. Aduh, gimana ya? Mau ke rumah Bu Jupita tapi nanti kalau disuruh ganti gimana ya? Astagfirullah. Ya udahlah, aku ke rumah Bu Jupita dulu. Mana tahu nanti aku dimaafkan. Ya, aku harus memberitahu Bu Jupita. Semoga dia tidak marah.
Waalaikumsalam. Bu Fala mau nganter baju saya ya? Iya Bu, ini bajunya yang sudah selesai saya setrika. Tapi saya minta maaf ya Bu. Maaf kenapa ya Bu? Waktu saya pulang dari rumah Ibu, saya kecelakaan Bu. Jadi baju Ibu ada yang robek. Apa? Robek kamu bilang? Kamu tahu nggak? Baju saya ini mahal-mahal. Sekarang rusak begitu saja. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Saya benar-benar tidak sengaja. Tapi saya janji saya bakal tanggung jawab Bu. Maaf kamu bilang. Gak cukup maaf kamu untuk mengganti baju saya. Kalau dibilang pekerjaan kamu itu, seharusnya kamu lebih berhati-hati dong. Iya Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya janji bakal tanggung jawab. Tapi saya mohon Bu, beri saya waktu ya. Ya sudah, kamu harus berpikir bagaimana cara menggantinya. Kalau tidak, kamu harus mengganti semuanya. Ngerti? Iya Bu. Kemana sih Ayah? Kok belum pulang? Selama ini sikap dinginmu karena ini Mas. Kamu cetan dengan laki-laki lain. Kamu selingkuh dari aku Mas, ya Allah. Aku ini istrimu Mas, ya Allah. Selama ini aku berkorban untuk keluarga kita. Tapi kamu malah selingkuh di luar sana. Aku jaga harga diri kamu, jaga nama baik keluarga kita, tapi kamu selingkuh dari aku Mas. Aku nggak kuat lagi. Aku harus kasih tahu anak-anak tentang ini. Mereka harus tahu kenyataannya sebenarnya bahwa ayah mereka bukan lagi tempat bersandar untuk kita. Aku harus kasih tahu anak-anak. Bukunya bagus sih untuk dibaca, recommended banget. Aduh ya Allah, kepala aku kok gatal banget ya. Duh, makin gatal gini sih digaruk-garuk. Ih, gatal banget. Kok gatal banget sih. Apa? Rambut sebanyak ini dari rambut aku? Ya Allah, ini banyak banget. Ini dari mana? Perasaan aku gak punya masalah rambut deh. Banyak banget ya. Ya Allah, aku takut kenapa-napa dengan buku. Semoga aja gak kenapa-napa sama aku. Ini saat yang tepat untuk memberitahu anak-anak. Takut Kak. Coba kamu udah sama ibu nih. Di belakang. Coba kamu tanya sama ibu dulu. Tiu, Nel, ke depan bentar ya. Bu. Ibu kenapa? Barka, ke depan bentar ya. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa sedih, Bu?
ada yang ibu memberitahu pada kalian. Ibu ingin memberitahu kalian bahwa ayah kalian berselingkuh dengan pria lain, bahkan berpacaran dengannya. Jadi, maksud ibu, ayah lebih milih orang lain daripada kita? Maafkan ibu. Ya Allah. Ibu tahu ini menyakitkan untuk kita. Maafkan ibu. Bu, aku jujur aku juga capek, Bu. Aku iri sama orang-orang, Bu. Aku iri sama mereka yang ada ayah yang bertanggung jawab sama keluarganya. Sedangkan ayah, dengan keadaan kita yang kayak gini, dia lebih milih sama orang lain. Ya Allah, Bu. Asal ibu tahu, Bu. Selama ini, Bu, aku nggak cuma diam aja, Bu. Aku bukan diam aja, bukan dukung bapak ini, Bu. Aku juga bantu perekonomian keluarga kita, Bu. Aku diem di rumah, bukan beban, Bu. Aku ikut mencari kerja, Bu. Memang selama ini aku nggak ada bilang sama Kak Tiwi, sama ibu, kalau aku nyari kerjaan lewat online, Bu. Ibu tahu kenapa aku nyari kerja lewat online, Bu? Gak tahu kan, Bu? Gak tahu kan, Bu? Kenapa, Nel? Nel, kenapa? Nel, kenapa? Nel, kenapa? Aku sama sekali, Bu. Aku capek. Kenapa, Nel? Aku sakit, Bu. Nel, Aku didiagnosa kanker stadium akhir. astagfirullah, ya Allah, Nel. Aku juga. Astagfirullah, anakku. Aku nggak tahu harus gimana, Bu. Ya Allah, anakku. Ya Allah, anakku. Ya Allah, kok jadi gini, Bu? Allah, anakku, Nel. Adek kok gak pernah ngomong sama kakak. Aku takut, kan? Nelly bisa. Nelly pasti kuat ngadepin ini semua. Tapi, Bu, aku nggak mau lagi merasa Assalamualaikum. Loh, ingat rumah ya? Udah siap jalan sama selingkuhan ayah itu? Selingkuhan mana sih? Mana selingkuhannya itu? Kamu tega selingkuhin aku dengan pria lain, Mas. Kamu juga sama pria, Mas. ada apa ini rame-rame? Mana? Jaga ucapanmu, kau tidak mengerti. Aku mengerti. Aku capek loh, Mas. Kamu pikir aku tuh gak capek sama ini? Aku ngurusin anak, ngurus kamu, ngurus rumah ini. Tapi apa balasannya? Kau yang selingkuhin aku. Kenapa? Aku tanya kan kamu, kenapa? Kenapa kau selingkuhin aku? Aku sudah lelah dengan dirimu. Aku ingin kita cerai. Ibu, kamu
Ibu mau ya udah. Udah, Bu. Anak-anakku, cuma kalianlah yang ibu punya saat ini. Cuma kalianlah satu-satunya keluarga ibu.